Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Kemarin baru saja kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pernahkah dalam pikiran kita terbesit suatu pertanyaan? Mengapa Tuhan Yesus tidak tinggal saja seterusnya di dunia daripada naik ke surga? Pertanyaan itu pernah disampaikan oleh para murid dan tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6-9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, para murid berasumsi bahwa sang guru yang telah bangkit atas maut itu akan menegakkan suatu kerajaan di dunia. Mereka meminta Tuhan Yesus untuk tinggal dan menjadi raja bagi Israel. Seperti pemahaman mereka bahwa Mesias adalah raja secara politik bagi Israel yang akan menegakkan tahta Daud, bapa leluhurnya. Dari firman Tuhan ini saya mengajak kita belajar dua hal. Yang pertama adalah belajar dari para murid. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak berasal dari dunia. Oleh karena itu, kenaikannya ke surga adalah dalam rangka kembali ke tempat di mana ia berasal, yaitu dari surga. Ini menjadi penguat atas iman kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia, tetapi Tuhan Yesus, Dia juga adalah Tuhan. Ia berkuasa atas kehidupan di dunia, dan Ia sendiri tidak terbatasi oleh tubuh, oleh ruang, dan oleh waktu. Yang kedua, kita belajar misi Tuhan Yesus bagi dunia tidak kemudian selesai begitu saja ketika ia terangkat ke surga, tetapi justru misi itu diteruskan oleh para murid. Oleh karena itu, misi para murid pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga disampaikan saat itu juga, yaitu bahwa mereka akan menjadi saksi bagi Kristus dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Secara sederhana, kita diberi kuasa untuk menyaksikan hidup Kristus melalui pengajaran dan teladan hidupnya kemanapun kaki kita melangkah, agar setiap orang yang perlu lawatan Tuhan mendapatkan dan merasakan kasih Kristus terlayani oleh kehadiran kita. Dan seperti kuasa Kristus yang tidak terbatas oleh ruang maupun waktu, maka seharusnya pelayanan kita bagi sesama dalam rangka menyaksikan kasih Kristus bagi dunia tidak dibatasi, tidak terbelenggu oleh batasan-batasan yang kita buat sendiri, baik oleh karena kehendak atau bahkan oleh ego kita masing-masing. Tetapi justru kita belajar, mari kita belajar menghidupi, menerapkan, dan membagikan kasih Kristus lintas batas kepada semua orang dan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, jangan lupakan misi ini, dan mari jadikan hidup kita sebagai saksi bagi Kristus dimanapun kita berada dan kapanpun kita diutus, agar semua orang mengenal dan merasakan cinta kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kehidupan kami senantiasa menjadi saksi Kristus. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Kami mohon perlindungan Tuhan dan penyertaan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi saksi Kristus.